Kalau memang mereka melarang, tindak mereka sesuai hukum berlaku, benar tidak? Bukan ormas harus ditumpas lah. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak pantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Untuk Bapak Haji Hercules Rosario Marsal, perlu Anda sadari bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menang karena dipilih oleh rakyat, karena didukung oleh rakyat di Provinsi Jawa Barat, bukan dari Ormas Grip Jaya. Apalah artinya dengan jumlah anggota yang hanya 500.000 di Provinsi Jawa Barat bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat Jawa Barat yang mendukung agar seorang Deddy Mulyadi bisa menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, saya tertarik untuk membahas tentang Ketua Umum Ormas Grip Jaya, yakni ketika saya mendengar statement yang disampaikan oleh Bapak Haji Hercules Rosario Marsal. Saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Haji Hercules Rosario Marsal ini seolah-olah bahwa kemenangan dari Kang Deddy Mulyadi maupun Bapak Prabowo Subianto seolah-olah karena atas dukungan dari anggota Grip Jaya. Dengan percaya diri, Bapak Hercules mengatakan bahwa jumlah anggota Grip Jaya yang ada di Provinsi Jawa Barat itu sebanyak 500.000 orang. Pertanyaan saya, ada berapa sih jumlah masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat ini? Bukankah ada belasan juta orang? Bahkan puluhan juta orang? Apalah artinya dengan angka 500.000 itu? Saya pikir masyarakat Jawa Barat lebih paham. Masyarakat Jawa Barat lebih bijak. Dan masyarakat Jawa Barat lebih cerdas. Kenapa pada akhirnya mereka memilih seorang Deddy Mulyadi? Mereka memberi kepercayaan kepada Deddy Mulyadi untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Dan poin penting yang mau saya tekankan bahwa statement dari Kang Deddy Mulyadi yang heboh diperdebatkan saat ini, yakni pemberantasan premanisme di Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, pemberantasan premanisme di Provinsi Jawa Barat, bukan pemberantasan ormanisme. Terkadang saya merasa lucu. Kenapa
orang-orang dari Grip Jaya ini kok ngototnya luar biasa. Seolah-olah Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan pernyataan bahwa pemberantasan ormanisme. Berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua Umum Ormas Grip Jaya, Haji Hercules Rosario Marsal. Inilah cuplikan video selengkapnya. Investor bisa berani investasi di negara kita. Benar ya? Benar teman-teman ya? Benar ya? Bukan karena investor nggak berani investasi di karena ormas, kecil banget. Iya, benar. Iya, Benar. kecil banget. Kalau cuma ormas mau berkeruk preman cukup polsek aja. Betul. Polsek nggak mampu, udah Polres bantu selesai. Siap. Nggak perlu TNI harus turun gunung. TNI turun gunung bergabung dengan Polri untuk mengejar ormas. Salah. Saya bukan orang pintar hukum, tapi saya tahu hukum. Jadi kita tahu. Itu kan hanya mengada-ada itu orang-orang itu. Jadi kalau hukum itu harus ditegakkan dengan terhadap orang yang salah dan tidak ada yang kebal hukum. Saya bicara ini termasuk saya Hercules ini tidak kebal hukum, masyarakat menonton. Saya ketua umum ormas dan ormas Grip itu tidak kebal hukum. Kalau melanggar hukum minta aparat penegak hukum untuk tindak habis. Saya kemarin telepon Pak Kapolda Metro, Pak Karyoto. Ya. Pak Kapolda, kami serahkan kepada aparat kepolisian. Kalau itu melanggar hukum, merugikan masyarakat, tembakan mobil polisi. Kalau bisa tembak kaki mereka semua. Dan saya dukung. Saya bahasa saya begitu, tembak kaki mereka semua. Ya. Karena saya kutuk perbuatan itu. Walaupun seandainya mereka benar mereka itu anggota Grip, tapi saya tidak mengakui mereka itu anggota Grip. Dan belum terdaftar. Belum terdaftar di DPC maupun DPD. Nah ini cuman punya persoalan hukum, mau melarikan diri, mau berdiri di Grip, nggak bisa. Kalau Grip itu taat hukum. Saya pesan kepada anggota saya di seluruh, apalagi minta-minta kepada masyarakat, apalagi bikin proposal, apalagi memeras orang. Itu pantangan buat saya. Saya Hercules, walaupun orang bilang preman, no. Nah, makanya minta-minta, meras orang, bikin proposal tidak ada. Selama saya dikenal di Indonesia, pandangan buat saya. Jadi hukum harus ditegakkan untuk orang yang melanggar hukum. Mau mafia hukum, justru mafia hukum itu teman-teman media itu ia membahayakan negara ini. Saya kemarin habis kita kampanye pilpres, setelah kita menang pilpres, banyak orang-orang asing datang ke kantor saya. Orang China, orang India, orang Hong Kong datang, mereka itu ditipu duit 150 miliar, 200 miliar, 300 miliar, ada yang 500 miliar. Ya, bahwa mereka itu karena hukum ini mandul, hukum ini nggak jalan, ya, mereka hanya cuman ada yang ceraian, ada yang mau bunuh diri. Oh iya, nah ini yang perlu kita mempertegas. Ya, kita butuh pemimpin yang berani untuk memberantas ini. Mereka ancam-ancam, katanya mau kudeta presiden lah, apalah, kudeta apa? Kepala kamu deh kita kudeta mau bisa presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta mau bisa presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar nggak? Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu udah nggak usah menyinggung ormas.
Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutoso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Lah ya kan, apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka melanggar hukum, tindak mereka sudah berlaku, benar tidak? Bukan ormas harus ditumpas lah. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana diri Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak pantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertaruhan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung diri Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami. Kami pakai wajib ini karena kendaraannya Partai Gerindra. Jadi Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka. Masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur. Dukung saya bersinergi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Kalau sampai kalian melanggar hukum, ya kalian akan bertanggung jawab secara hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan panggil TNI, panggil Polri. Ini negara sangat bahaya. Jawa Barat ini sangat bahaya, sangat rawan. Kayak ini orang masyarakat tuh dia ketawa gitu loh. Ini Kandidi ini apa gitu loh maksudnya gitu loh. Ini, kita lihat di sini kita geram gitu loh. Saya ini orang Jawa Barat gitu loh. Saya rumah saya Jawa Barat jelas. Nah jadi rumah saya Jakarta Tua. Ya tapi istrinya satu. Nah bilang rumah saya di sini, istri lagi rumah saya di sana istrinya. Kita orang muslim gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan Adinda dengan Bang Hotman, ya. Selesaikan secara kekeluargaan, apalagi sama-sama orang Medan kan. Bagaimana? Horas anak Medan. Ya, ini aja, jadi percaya kepada itu diselesaikan. Begitu ini ya. Saya pamit ya. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Haji Hercules Rosario Marsal yang adalah Ketua Umum dari Ormas Gribjaya. Ada beberapa poin penting yang mau saya tanggapi. Yang pertama, terkait dengan jumlah Ormas Gribjaya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bahkan ada statement bahwa dia bisa mengirim 50.000 orang untuk mengepung gedung sate. Apakah masyarakat Jawa Barat seandainya Hercules melakukan hal serupa, lalu masyarakat Jawa Barat hanya menjadi penonton setia? Tentu saja tidak. Saya sangat mengetahui bahwa
rasa cinta dari masyarakat Jawa Barat kepada Kang Deddy Mulyadi yang hari ini menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat itu sangat luar biasa. Padahal saya bukan orang Jawa Barat. Tetapi dalam berbagai macam konten yang saya buat, dukungan dari masyarakat Jawa Barat kepada pemimpinnya sangat luar biasa. Pada poin yang kedua, terkait dengan pernyataan dari Bapak Hercules mengenai langkah atau kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi, yakni dengan pembentukan Satgas Anti Premanisme. Saya secara pribadi melihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membentuk yang namanya Satgas Anti Premanisme ini sangatlah tepat, di mana dia harus menggandeng aparat penegak hukum di bangsa ini, yakni TNI dan Polri. Apa yang menjadi kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini tentunya beralasan. Karena banyak sekali cuplikan-cuplikan video ataupun laporan-laporan dari masyarakat Jawa Barat tentang adanya premanisme, oknum-oknum preman yang ada di Provinsi Jawa Barat yang sudah sangat meresahkan masyarakat Jawa Barat. Sekali lagi, ormanisme berbeda dengan premanisme, atau premanisme berbeda dengan ormanisme. Yang diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah oknum-oknum premanismenya, bukan ormanismenya. Jadi tolong bedakan dua hal itu. Premanisme adalah kumpulan manusia-manusia pemalas, manusia-manusia yang mentalnya sudah rusak, manusia-manusia pengecut, manusia-manusia yang selalu meresahkan masyarakat, melakukan tindakan-tindakan kriminal, melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Itulah yang dilawan, yang mau diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga terbentuklah Satgas Anti Premanisme itu. Pada poin yang berikut, terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum Ormas Grip Jaya yang menurut saya beliau ini merendahkan para purnawirawan dari TNI. Saya hanya mau katakan bahwa para purnawirawan ini, mereka itu punya jasa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, mereka punya jasa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan saya, apa kira-kira jasa dari Ormas Grip Jaya atau dari Bapak Haji Hercules Rosario Marsal untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Terus terang saya bingung ketika mendengar statement atau klarifikasi yang disampaikan oleh Haji Hercules dalam cuplikan video tadi.
perlu saya tegaskan bahwa kedaulatan tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia ini ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan para penguasa, bukan ada di tangan ormas, tetapi ada di tangan rakyat. Saya pikir itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi saya ingin mengajak kita semua, mari kita menanggapi persoalan tentang pembentukan Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan akal yang waras, dengan logika akal sehat kita, bahwa yang mau diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah premanisme, bukan ormanisme. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.